Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, waktu yang indah Engkau sediakan di sela-sela kesibukan kami. Kami datang mencari Engkau, kami berada di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Berkati kami dengan kuasa surga dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami dan apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, judul renungan saya di malam hari ini adalah melayani pasangan Anda atau keluarga Anda. Ayat tema terdapat di dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-22 dan ayat 26. Kemudian di Efesus pasal 6, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kata firman Tuhan sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani adalah merupakan istilah yang tidak asing lagi di kalangan orang Kristen. Sehingga semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen haruslah menyadari bahwa dirinya memang adalah merupakan seorang pelayan. Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang mementingkan orang lain ketimbang kita mementingkan diri kita sendiri. Prinsip melayani ini adalah merupakan prinsip yang dapat memberikan warna tersendiri dalam kehidupan orang percaya, termasuk di dalamnya pelayanan di bidang pernikahan atau keluarga. Prinsip melayani ini begitu bermanfaat di dalam membangun sebuah pernikahan yang sehat dan yang mantap. Nah, saudaraku yang kekasih, pernikahan ini dibangun oleh Allah sendiri. Ketika manusia dijadikan oleh tangan Allah sendiri, lalu kemudian ditempatkan di taman yang indah. Allah bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Kemudian memberikan baginya seorang penolong. Dan pada saat penolong itu hadir, maka disitulah terbentuk keluarga yang pertama di atas bumi ini yang dikuduskan oleh Allah sendiri.
Dalam keluarga yang sehat, para anggota mempunyai perasaan bahwa mereka dapat melakukan sesuatu bagi kepentingan anggota keluarga yang lain. Sesuatu yang benar-benar baik, sehingga keluarga tersebut dapat disebut sebagai keluarga yang fungsional. Perlu kita ketahui bahwa melayani dalam keluarga adalah merupakan sebuah desain dari Allah sendiri bagi kehidupan pernikahan. Jadi bukan dibentuk oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia, tetapi pernikahan itu dapat terjadi justru karena itu sudah dibuat, didesain oleh Allah. Direncanakan secara matang oleh kita manusia, kemudian kita bawakan itu kepada Allah, dan Allah merestui itu. Dan restui Tuhan itu adalah merupakan sebuah desain yang diberikan kepada kita. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting sebagai sebuah wadah pelayanan. Oleh karena itu maka suami diperintahkan untuk melayani istri, dan istri diperintahkan untuk melayani suami. Orang tua diperintahkan untuk melayani anak-anak, dan anak-anak diperintahkan untuk melayani orang tua. Nah, untuk bagian ini yang saya mau tekankan. Ada orang tua, dan bukan ada sebenarnya, tapi pada prinsipnya semua orang tua, dia siap untuk mengorbankan kehidupannya dalam memberikan pelayanan bagi anak-anaknya. Tapi belum tentu dalam kehidupan dan diri anak-anak mau berkorban untuk melayani orang tua. Ya, kalau keluarga besar yang anaknya mungkin lebih dari 2, ya, kita dapat bayangkan di situ. Pasti ada lain mengharapkan yang lain untuk memberikan pelayanan kepada orang tua. Bahkan sampai-sampai ada yang melarikan diri. Dan ini sesuatu yang tidak bagus. Kalau orang tua sudah berkorban untuk melayani anak-anak, maka sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak diperintahkan oleh Allah untuk menghormati dan melayani orang tua. Namun saudaraku yang kekasih, perlu kita ketahui bahwa melayani di dalam keluarga itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Karena kepribadian dan karakter yang berbeda antara suami dan istri bisa saja menimbulkan konflik dan ketegangan dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan kehidupan kepribadian karakter daripada anak-anak yang ada. Jadi sesungguhnya bukan hal yang mudah untuk dapat dilakukan dan dijalani. Namun bila suami dan istri memberikan teladan yang baik tentang saling melayani, maka hal ini akan memberikan inspirasi atau dorongan bagi seluruh anggota keluarga untuk siap melayani. Mulailah dengan hal-hal kecil dan perlihatkan itu kepada anak-anak kita tentang pelayanan kita bagi pasangan kita. Orang yang tidak pernah mengalami dilayani, tanda kutip, akan sulit untuk bergerak melayani. Sebaliknya, orang yang pernah mengalami tanda kutip dilayani akan lebih mudah untuk melayani. Ini poin yang
perlu kita garis bawahi. Sebab mau melayani karena dipanggil sebagai seorang pelayan, itu perlu dari kehidupan dan hati kita. Dengan demikian anak-anak akan terdorong untuk menunjukkan pelayanan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga. Wadah yang kecil, di mana di situ semua dapat dipraktekkan. Bermula dan berawal dari situ untuk menjadi sesuatu yang besar. Dan itu merupakan dasar dari kehidupan yang kita jalani. Saling menjadi berkat bagi keluarga sendiri akan menjadi langkah awal untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian, kalau seperti begitu, apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang prinsip firman Tuhan, bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan mulailah libatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan di gereja untuk bidang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini juga merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian dari kita sebagai orang tua. Anak-anak kita kadang-kadang setelah mereka tumbuh dewasa, mereka menjauhkan diri dari kehidupan bergereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak pernah dilibatkan. Karena mereka tidak pernah terlibat di dalam kehidupan bergereja, dalam sebuah pelayanan yang ada di gereja, otomatis bisa saja mereka mencari kesibukan di luar. Tapi ketika mereka sudah mulai terpanggil dan kita sebagai orang tua mendidik mereka dalam pelayanan yang ada di gereja, maka sesungguhnya adalah merupakan langkah awal bagi kehidupan mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting, yang perlu kita sebagai orang tua harus lihat masalah ini sedini mungkin. Sebab ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Kemudian yang berikut, mengajak dan melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan sosial. Ya, dimanapun kita berada, pelayanan-pelayanan sosial yang kita buat di lingkungan masyarakat di mana kita ada, sampai pun ada di dalam gereja, bawa mereka. Dan di situ mereka dapat memperhatikan, mereka dapat melihat, kemudian pada saatnya nanti mereka dapat menilai dan membuat keputusan dalam kehidupan mereka untuk sesuatu yang baik yang mereka perlu jalani dalam hidup dan kehidupan mereka. Itu hal berharga yang sesungguhnya kita sebagai orang tua harus tanamkan kepada mereka, sehingga mereka tidak lalu kemudian mencari kesibukan di luar tanggung jawab kita, di luar gereja, di luar pembinaan kita. Sebab mengapa anak-anak kita ini tidak selamanya mereka hidup dengan kita. Saatnya nanti mereka akan keluar mencari hidup dan memperjuangkan kehidupan mereka ke depan. Dan pada saat kita sudah memberikan dan meletakkan dasar yang baik bagi mereka, mereka sudah senang dalam sebuah pelayanan, maka dimanapun mereka berada, mereka akan hidupkan itu. Karena ada janji istimewa dalam sebuah pelayanan yang dibuat. Kutipan dari buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 168. Ellen G. White mengatakan seperti begini. Yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan dalam keluarga dan jemaat ialah pemisahan diri dari Kristus. Oleh karena itu maka kita harus datang dekat Kristus, kemudian mendekatkan diri kita satu sama yang lain.
Rahasia persatuan yang benar di dalam jemaat dan di dalam keluarga bukan merupakan cara diplomasi, bukan merupakan usaha yang gaib dari manusia untuk mengalahkan setiap kesukaran. Mungkin banyak daripadanya yang akan bisa berjasa, tetapi yang terutama ialah persatuan dan persekutuan dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih, cukup jelas apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan dalam kutipan tadi. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Tetapi kita ada bersama dengan Tuhan, ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, semua itu dapat diselesaikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan apa yang ada pada kita sebagai manusia. Bagian yang terakhir adalah kita harus ingat bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang saling melayani. Keluarga yang saling melayani adalah merupakan wujud dari surga kecil yang kita bangun di tengah-tengah bumi tempat kita berpijak ini. Jadikan keluarga kita sebagai contoh dan teladan bagi keluarga yang lain dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita saling melayani dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan pada saat ini bermanfaat bagi keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Mengakhiri renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Ketika kasih dan pertolongan Tuhan serta kuasa-Mu yang telah menuntun kami dalam renungan kami di saat ini, kami bersyukur karena semuanya nyata di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari di saat ini dapat menolong kami agar kami dapat membentuk rumah tangga kami, menjadikan rumah tangga kami sebagai keluarga kecil di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya wadah rumah tangga kami dapat jadikan sebagai contoh teladan yang merupakan awal dan dasar untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati kami masing-masing sebagai suami istri, anak-anak kami yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati dengan kasih dan pertolongan surga, sehingga firman Tuhan ini tetap dapat kami hidupkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan kami siap untuk melayani Engkau dengan segala bakat, talenta, kemampuan yang ada pada kami. Dan kami percaya itu menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan perhitungkan itu sebagai berkat-berkat indah yang kami nikmati dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Dan kami percaya bahwa ibadah, renungan kami di saat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada, ketika mereka boleh mendengarkan dan mengikuti renungan pada saat ini. Berkat surga kiranya menjadi bagian kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, berdoa bagi para pemimpin gereja kami dari General Conference sampai pada cabang sekolah Sahabat. Tuhan kiranya berkati kami semua dengan kuasa dan janji-janji Tuhan yang indah. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan mereka di jemaat di mana mereka ada dan melayani. Tuhan berkati, berkat indah dari surga kiranya dapat menjadi kenikmatan mereka pribadi bahkan keluarga, bahkan seluruh anggota jemaat yang dilayani
selalu diberkati Tuhan. Berdoa bagi para medis dalam tugas pelayanan, berdoa bagi para pasien yang tengah dirawat oleh karena COVID-19. Tuhan berkati semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh para medis, makan minum, buat penawar yang dipergunakan, pelayanan-pelayanan yang dibuat. Kiranya selalu diberkati Tuhan sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang hanya berasal daripadamu Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan anggota-anggota jemaat kami dimanapun mereka berada. Dalam situasi kondisi yang mereka alami, dalam keadaan sakit, sehat, senang, susah, kami sendiri tidak tahu oleh karena terpisah satu sama yang lain, dibatasi dengan berbagai macam hal oleh karena upaya-upaya kami untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Tapi kami percaya bahwa mata Tuhan dari surga akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami masing-masing, melihat segala kebutuhan kehidupan kami. Sehingga semua terpenuhi dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Renungan kami selanjutnya ke depan, hari-hari kehidupan kami ke depan, pergumulan-pergumulan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa kami. Mengampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus menebus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Shalom.